Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Karmila, NIM T 2019-1248 dari kelas PAIA 5 IAIN Jember. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam RPP terdapat komponen RPP, dan RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen-komponen dalam RPP atau Permendiknas nomor 41 tahun 2007 adalah yang pertama, identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Dan di sini saya menggunakan satuan pendidikan untuk SMA Negeri 1 Rogo Jampi. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 11 semester ganjil, materi pokok hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 3 JP. Tahun ajaran 2020 atau 2021. Yang kedua yaitu standar kompetensi atau kompetensi inti, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Untuk kompetensi inti ini, saya mengutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Dan di sini kompetensi dasarnya saya mengutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pelajaran kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan, atau ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam kompetensi dasar di sini ada 1.6, 2.6, 3.6, dan 4.6. Maksudnya, yang satu itu adalah kompetensi inti 1, yang pertama. Dan 6 adalah materi yang saya ambil, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sedangkan dalam indikator pencapaian kompetensi, indikator itu adalah rujukan atau pengembangan dari kompetensi dasar tersebut. Cara merumuskan indikator sendiri, yaitu yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. 3. Indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 5. Hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Dan pengembangannya untuk KI 1 bisa dikembangkan minimal 1, KI 2 minimal 1, KI 3 minimal 2, dan KI 4 minimal 2. Dan di sini saya mengembangkan untuk KD 1 1.6 meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama.
Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1.6.1 menunjukkan yakin bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah kewajiban agama. Yang kedua, 2.6 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai Quran Surat Al-Isra atau 17 juz 23 dan hadis terkait. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 2.6.1 menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dan pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 17 juz 23 dan hadis terkait. 3.6 KD 3.6 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Maka indikator pencapaian kompetensinya yang pertama 3.6.1 menjelaskan makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.2 mengidentifikasi hubungan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan kesuksesan dalam kehidupan dengan benar. KD 4.6 menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 17 juz 23 dan hadis terkait. Maka indikator pencapaian kompetensinya saya rumuskan dengan 4.6.1 menyajikan hubungan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 17 juz 23 dan hadis terkait. 4.6.2 menyajikan paparan keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 17 juz 23 dan hadis terkait. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Dan di sini saya menggunakan 2 kali pertemuan karena mengacu pada alokasi waktu. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, itu diharuskan memuat 4 hal yang biasa dikenal dengan singkatan ABCD, yang dimana A atau audience, yaitu siswa. B atau behavior, yaitu kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. C atau condition, yaitu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dan D, degree, yaitu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Untuk tujuan pembelajaran sendiri biasanya diawali dengan melihat condition atau kondisi peserta didik. Untuk pertemuan 1, yaitu saya menggunakan metode reflective thinking atau testimoni. Dan siswa diharapkan mampu memenuhi KD 3 atau indikator pencapaian kompetensi yang 3.6.1 menjelaskan makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, melalui metode ceramah. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi 3.6.2 mengidentifikasi hubungan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan kesuksesan dalam kehidupan dengan benar. Dan pertemuan kedua juga sama, menggunakan rumus tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu harus memuat fakta, konsep, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya menggunakan materi pembelajaran untuk yang pertama, perintah menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. 2. Bentuk perilaku menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Dalil dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4. Keutamaan menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Di sini, saya menggunakan pendekatan saintifik untuk metode reflective thinking dan ceramah. Tekniknya menggunakan role playing. Dan mengapa saya menggunakan pendekatan saintifik? Karena dalam pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Mengapa saya menggunakan metode reflective thinking? Karena dalam kemampuan berpikir reflektif terdiri atas 5 komponen, yaitu pertama, recognize or feel difficulty of problem, merasakan dan mengidentifikasi masalah. 2. Location and definition of the problem, membatasi dan merumuskan masalah. 3. Suggestion of possible solution, mengajukan beberapa kemungkinan alternatif solusi pemecahan masalah. 4. Rational elaboration of an idea, mengembangkan ide untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan. 5. Test and formation of conclusion, melakukan tes untuk menguji solusi pemecahan masalah dan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan membuat kesimpulan. Jadi, menurut saya itu efektif digunakan untuk materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan untuk tekniknya, mengapa saya menggunakan teknik role playing? Karena dalam role playing itu adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan ini dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, jadi berkelompok. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Di sini saya menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, tampilan PPT slide, teks bacaan Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 17 juz 23. Yang kedua, tayangan video tentang contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, kertas karton, laptop, dan LCD proyektor. Dan selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar adalah berbagai atau sumber baik yang berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan dalam belajar. Di sini saya menggunakan sumber belajar dari buku PAI dan Budi Pekerti kelas 11 SMA dan sumber lain yang menunjang atau internet dan buku. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi atau memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga yaitu penutup.
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu penilaian. Di sini saya menggunakan 4 instrumen penilaian. Yang pertama yaitu penilaian dari sikap spiritual. Peserta didik disuruh mengisi pernyataan dan mencentang sesuai dengan kondisi keadaan peserta didik sehari-hari. Contohnya seperti pernyataan, saya semakin yakin dengan keberadaan dan kebesaran Allah setelah mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surat Al-Isra ayat 17, surat Al-Luqman ayat 31, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Iya atau tidak. Jadi peserta didik bisa mencentang 1. Yang kedua yaitu instrumen penilaian sikap sosial. Di sini saya membuat pernyataan di kolom dan diberi tanda centang seperti yang pertama tadi, sesuai dengan kondisi dan keadaan peserta didik dalam sehari-hari. Untuk yang ketiga, instrumen penilaian pengetahuan. Di sini saya menggunakan teknik penilaian tes tertulis dan pilihan ganda dan uraian. Dan yang terakhir adalah instrumen penilaian keterampilan. Karena dalam pelaksanaan pembelajarannya tadi saya menggunakan role playing. Jadi, format penilaian dari keterampilan ini saya menggunakan kriteria sikap, kerjasama, dan keaktifan peserta didik. Demikian presentasi RPP yang sudah saya buat tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.